Boni tantang kalian tebak pelakunya. Di video kali ini, Boni mengajak kalian menebak siapa pelakunya, sekaligus untuk menguji insting detektif kalian, dan dalam kasus ini, polisi membutuhkan waktu hingga 5 tahun untuk mengungkap siapa pelakunya. Oke, kita mulai. Jangan skip-skip videonya, supaya kalian mengerti ke alur ceritanya. Saya Boni. Yuk kita mulai. Pada tanggal 10 Agustus tahun 2013, seorang janda tanpa anak bernama Lucy pergi keluar dari rumahnya sekitar jam 7.45 pagi. Dia terlihat membeli air mineral botolan di toko dekat rumahnya yang kira-kira jaraknya 50 meter. Dan kemudian dia terlihat pergi ke arah taman pusat desa itu berada. Walaupun di gambar ini digambarkan seperti jalan aspal, tapi sebenarnya ini adalah jalan setapak. Umumnya di desa itu memang sering terlihat orang pacaran di daerah taman tersebut. Untuk menuju taman, si Lucy ini harus melewati jalan setapak yang sepi, yang kira-kira jauhnya sekitar 1.200 meter. Perjalanan menuju taman membutuhkan waktu sekitar 20 menitan, dan di seberang sisi kiri jalan sekitar 70-100 meteran dari jalan, terdapat curah atau semacam sungai yang bertebing. Bentukannya adalah sungai besar tapi airnya kecil dan bening, yang mana untuk menuju air sungai itu harus menuruni tebing sungai yang kedalamannya sekitar 10 meteran, dan hal ini sudah biasa dilakukan. Namun Lucy tak menuju ke arah sungai ini, dia menuju terus ke taman. Tapi ini info penting, di seberang sungai terdapat orang yang sedang memancing sendirian bernama Umar. Umar sendiri adalah orang yang pernah terlibat kasus kekerasan pada beberapa tahun sebelumnya, dan dia mempunyai catatan kriminal yang buruk, serta dikenal sebagai preman di kampung sebelah. Pada sekitar jam 8.30, Lucy terlihat berada di taman sendirian, seperti sedang menunggu seseorang, dan ada beberapa orang lainnya yang sedang bermain di taman desa. Umumnya taman desa digunakan anak-anak muda untuk ketemuan. Dan sekitar pukul jam 9 pagi, Lucy terlihat berbincang dengan seorang pria di taman, yang diketahui bernama Angga. Si Angga ini tak lain adalah pacarnya Lucy. Arah rumah Angga menuju taman, berlawanan dengan arah rumah Lucy. Jika kita gambarkan, sebenarnya letak taman ada di tengah-tengah dari rumah Lucy ke rumah Angga. Dan bedanya, jalanan rumah Angga ke taman masih bisa ditempuh menggunakan motor, sedangkan jalan yang dilalui Lucy menuju taman hanya bisa ditempuh dengan jalan kaki. Sampai jam 10.30 pagi, Lucy dan Angga masih terlihat duduk di taman di bawah pohon rindang untuk melindungi diri mereka dari sinar matahari. Dan umumnya pada jam 10.30 ini, taman sudah sepi pengunjung, tapi Lucy dan Angga masih terlihat ada di taman. Tepat pada jam 11 pagi, Lucy ditemukan dalam keadaan luka parah oleh seorang perangkat desa bernama Taufik. Dan hampir bersamaan dengan Taufik menemukan Lucy ini, sekitar 10 detikan, ada beberapa warga yang melintasi jalan itu, dan kemudian ramailah tempat penemuan Lucy ini. Dan pada saat itu Lucy sedang sekarat, darah Lucy kemana-mana hingga mengotori sepatu dan celana kiri Pak Taufik yang berusaha menggendongnya untuk mencari bantuan. Dan dengan beberapa warga langsung menolong Lucy yang akan membawanya ke rumah sakit terdekat, namun Lucy akhirnya meninggal di perjalanan. Lucy mengalami putus tenggorokan akibat sayatan benda tajam yang cukup dalam, dan ada dugaan percobaan pelecehan yang belum sempat terjadi. Pada saat Lucy ditemukan, dia tak sempat atau tak sampai bisa berkata apapun kepada warga yang menemukannya. Tepat di lokasi penemuan Lucy diserang, terdapat jejak kaki yang mengarah ke sungai. Jejak kaki ini bersilang atau jejak satunya menuju ke arah Lucy. Jejak satunya lagi meninggalkan Lucy ke arah yang sama, yang sepertinya menunjukkan bahwa mungkin itu adalah jejak kaki yang datang dari arah sungai, kemudian menyerang Lucy, dan kemudian pergi lagi ke sungai. Sayangnya jejak kaki ini terlalu samar walaupun masih baru. Pengukuran jejak ukurannya banyak yang memiliki kemiripan ukuran pada banyak orang di desa itu. Sedangkan di sungai pada saat Lucy ditemukan, si Umar yang sedang berkemas untuk pulang dari memancingnya, dia ada di seberang sungai, yang artinya jika dia menuju ke arah Lucy, dia harus menyeberangi sungai, dan memang sebagian dari sungai memang dangkal yang dalamnya hanya sebetis saja.
Detektif menginterogasi Umar dan si Umar mengaku tidak tahu jika ada penyerangan di jalan yang terletak di seberang sungai. Dia mengaku memancing dan mendapatkan banyak ikan. Ketika melihat barang bawaan si Umar pada saat mancing, di tas mancingnya, polisi menemukan sebuah pisau sangat tajam yang sepertinya baru dicuci. Umar mengaku jika pisau itu memang digunakan untuk memotong ikan. Polisi sangat yakin jika pisau itu telah digunakan pada waktu yang sama tak lama saat Lucy ditemukan. Dan rekam kriminal Umar sebagai raja tega sebelumnya sangat mendorong detektif untuk meneliti lebih jauh tentang si Umar ini. Warga pun juga langsung berpikiran jika Umar memang benar-benar terlibat, karena di desa itu orang kriminal masih bisa dihitung, yang artinya desa itu sangat minim tindakan kriminal kekerasan seperti ini. Umar langsung ditangkap dan diinterogasi lebih lanjut di kantor polisi, dan Umar tetap tidak mengaku, dan dia tetap mengaku bahwa tidak tahu jika ada penyerangan yang tak jauh dari tempatnya memancing. Polisi menawarkan Umar untuk menjalani tes kebohongan, dan hasilnya Umar lolos menjalani tes itu. Walaupun Umar lolos, polisi tetap curiga dan masih menahan Umar hingga pisau milik Umar selesai diteliti dan dites DNA. Ketika tes pisau Umar keluar, hasilnya memang benar pisau yang digunakan Umar telah digunakan memotong ikan sebelum akhirnya dicuci. Polisi akhirnya melepaskan Umar sementara dan wajib lapor. Namun polisi tetap curiga bisa jadi sebelum memotong ikan, si Umar terlebih dahulu beraksi kepada Lucy. Di sisi lain, polisi juga menginterogasi Angga pacar Lucy yang mengatakan bahwa mereka meninggalkan taman sekitar jam 10.40-an. Perlu diketahui juga bahwa Angga ini juga punya catatan kriminal juga. Dia pernah menganiaya orang dan dia juga terlibat dalam anggota geng motor yang suka berbuat onar beberapa tahun sebelumnya. Angga tak punya alibi yang kuat jika dia tak mungkin meninggalkan motor di taman dan menuju ke arah tempat Lucy diserang. Arah dari taman ke tempat Lucy diserang sekitar 700 meteran. Dan jika hanya untuk menyerang Lucy, Angga berdalih bahwa dia tak perlu berjalan sejauh itu untuk melakukannya. Polisi masih mencari motif pada kasus ini. Diketahui bahwa Umar sebenarnya tak mengenal Lucy dan tidak ada tanda-tanda motif perampokan yang ditemukan di tubuh Lucy. Tak ada barang yang hilang. Kemungkinan Angga sebagai pacar Lucy bisa jadi punya motif untuk hal ini, karena Angga diketahui punya yang lain selain Lucy. Kasus ini berjalan hingga berbulan-bulan polisi belum bisa menentukan pelakunya. Mungkin pada saat itu polisi sedang tak menjalankan pemaksaan untuk mengaku. Hingga kasus ini akhirnya berjalan lebih dari 1 tahun, kasus ini masih menjadi misteri. Tapi warga yang sudah tahu tabiat masing-masing orang di wilayahnya, mereka sangat siaga jika ada Umar melewati area desa tempat mereka tinggal. Warga sangat curiga pada si Umar ini, karena background si Umar memang sebagai preman raja tega. Hingga sekitar 5 tahunan kasus ini berlalu, ada nih seorang detektif wanita yang dikenal sebagai detektif Rani yang tertarik pada kasus ini. Dia meminta salinan data kasus kepada polisi, dan dia mempelajarinya. Dia ditemani polisi yang awal memegang kasus ini, dan menemui orang pertama yang menemukan Lucy diserang, Pak Taufik. Dia perangkat desa di sana menjelaskan pada saat Lucy diserang. Lucy ditemukan tergeletak di tanah, dan Pak Taufik ini langsung menggendongnya dan memanggil warga yang kebetulan mau melintas di jalan itu. Taufik juga menjelaskan, di seberang sungai dia melihat si Umar meninggalkan sungai dengan membawa pancing dan pisau serta ikan, pas pada saat Lucy dievakuasi. Detektif Rani esokan harinya menemui si Angga dulu, yaitu pacar Lucy, sebelum akhirnya detektif Rani menemui si Umar. Angga tetap bersikukuh tidak terlibat dan jalan itu tidak bisa dilalui motor, sedangkan Angga membawa motor. Setelah detektif Rani melihat area lokasi taman, dia melihat ada tempat parkirnya dan menanyakan juga kepada tukang parkir tentang kejadian 5 tahun lalu. Tukang parkir menjawab bahwa si Angga menitipkan motornya di parkiran pada saat kejadian itu terjadi. Angga bisa meninggalkan motor kapan saja sesuka hatinya karena motornya tetap aman, dan menurut tukang parkir, Angga mengambil motornya sekitar jam 11 pagi. Kemudian detektif mengunjungi si Umar, dan Umar tetap mengatakan tak tahu jika ada penyerangan pada saat dia mancing. Dia menjelaskan bahwa pada saat dapat ikan, ikannya akan dipotong dan dibersihkan isi perut ikannya.
Umar mengaku pulang dari sungai hampir zuhur atau sekitar jam 11.30. Detektif Rani langsung mengajak polisi pulang ke kantor dulu saat itu. Dan pada saat di kantor, Detektif Rani langsung menunjuk satu orang untuk ditangkap. Semudah itu, Detektif Rani menemukan pelakunya. Dan Boni ingin kalian menebak pelakunya. Pertama, Pak Taufik, yang menemukan Lucy pertama kali bersama warga. Kedua, Angga, yang dia sendiri sebagai orang yang terakhir terlihat bersama Lucy, yang selalu berdalih dia tak melakukannya karena dia membawa motor, dan dia juga sebagai anggota geng motor kriminal. Atau ketiga, Umar, yang pada saat kejadian, dia ada di seberang jalan dan ada bukti jejak kaki yang mengarah ke lokasi tempat Lucy ditemukan, dan kemudian jejak kaki itu meninggalkan lokasi Lucy, dan Umar adalah orang yang dikenal sebagai preman Raja Tega. Boni ingin kalian tebak yang mana yang sekiranya paling potensi menjadi pelaku. Boni kasih waktu 10 detik dari sekarang. Oke, pastikan jawaban kalian sudah dikunci dan ini adalah pelakunya. Kita kembali ke awal dulu. Lucy jam 7.30 membeli air mineral, kemudian pergi menuju arah taman, hingga akhirnya bertemu dengan Angga. Pada jam 10.40-an, Lucy pulang lebih awal, sedangkan Angga masih stay di taman. Di sisi lain, pelaku ini dari arah jalan menuju sungai. Niatnya untuk mengintip orang mandi dan mencuci di sungai. Sayangnya dia tak menemukan hal itu, malah dia menemukan orang mancing. Pada saat jam 10.55 pagi, Lucy telah melewati lokasi dia diserang. Pada saat itu pelaku mendekati Lucy dan sempat berbincang, dan pelaku berpikiran mengajak Lucy berhubungan di tempat sepi. Pelaku berpikir Lucy adalah seorang janda, dan kemungkinan dia membutuhkannya. Masalahnya, Lucy tidak mau dan pelaku memeluknya dari belakang. Lucy berteriak, dan pelaku panik. Kebetulan pelaku bawa pisau langsung menyayat leher Lucy. Pelaku yang menyadari akan ada warga lewat, melempar pisau ke arah sungai, hingga hilang dan tak pernah ditemukan. Pelaku yang panik akan ada warga, tapi tak bisa lari. Akhirnya pelaku langsung minta tolong warga yang akan melintas, dan kemudian mereka menolongnya. Warga yang percaya kepada cerita pelaku bahwa Lucy ditemukan sekarat begitu saja, warga menelusuri tempat kejadian. Pada saat warga nyampe lokasi, warga melihat Umar yang sedang memancing, yang mana orang itu adalah preman dan dijadikan kambing hitam. Pada saat warga melihat Umar, warga tak berani menegur. Tapi beberapa warga memperhatikan Umar sampai Umar pergi meninggalkan sungai pada saat hampir zuhur. Umar terlihat hanya bawa pancing, tas peralatan dan wadah ikan. Yang berarti Lucy sudah perjalanan menuju rumah sakit. Yang artinya keterangan Taufik melihat Umar pergi dari sungai pada saat evakuasi itu bohong, karena Taufik sebenarnya melihat Umar di bibir sungai, yang pada saat itu berniatan untuk mengintip orang mencuci atau mandi, dan untuk melihat Umar saja warga harus mendekati bibir sungai, karena tak bisa melihat air sungai dari jalan setapak tempat Lucy ditemukan. Pelaku sebenarnya adalah Taufik. Detektif Rani sebenarnya langsung bisa menebak ketika perangkat desa Taufik memberitahu jika dia melihat Umar di seberang sungai, yang pada kenyataan di tempat kejadian perkara sangat susah melihat orang yang berada di sungai melalui jalan yang jarak sungai dan jalannya sekitar 50 meter dan 10 meter ke bawah tebing sungai, mustahil bisa dilihat dari jalan, dan adanya sepatu serta celana kiri terkena darah. Sedangkan evakuasi posisi leher ada di lengan kanan, menimbulkan ketidaksesuaian kenyataan. Lucy digorok dari belakang menggunakan tangan kanan pelaku saat berusaha berteriak dan rubuh ke arah kiri dan darahnya mengenai kaki pelaku serta sepatu bagian kirinya. Oh iya, mengenai jejak kaki udah jelas ya, bahwa jejak itu asalnya dari jalan setapak menuju sungai dan kembali lagi ke jalan setapak untuk merayu Lucy. Sebelumnya diidentifikasi kebalik bahwa jejak itu dari sungai menuju jalan dan lari lagi ke sungai. Taufik awalnya susah mengaku, tapi penjelasan detektif Rani yang begitu detail kepada pelaku membuat pelaku merasa takut dan bahkan sempat menganggap bahwa detektif Rani seakan mempunyai kemampuan spiritual
Dan akhirnya si Taufik ini mengaku di hadapan polisi. Taufik didakwa hukuman seumur hidup karena membawa sendiri pisau dari rumahnya, yang katanya memang sudah terbiasa di desa itu para warga membawa sajam di setiap aktivitasnya. Jika kalian suka ke pembahasan kali ini, silahkan like dan komen, karena jika banyak like dan komen, maka Boni akan menyajikan kisah tebak pelaku semakin sering lagi. Jangan lupa share ke teman-teman kalian yang sekiranya suka ke cerita horor misteri. Saya Boni, sampai jumpa di video berikutnya.